Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami, supaya kami juga boleh membangun komunitas iman di sekeliling kami, baik yang walaupun dalam skala yang lebih kecil. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam pasal 1 sampai 6 Nehemia adalah berbicara tentang membangun kota, ya, ingat zaman dulu memang kota itu ada temboknya dan sebagainya, dan itu sangat penting untuk keamanan fisik. Tetapi apa yang terjadi, Nehemia kemudian menyadari bahwa itu tidak cukup, saudara ya. Komunitas Tuhan tidak boleh hanya aman secara fisik, kan itu kita melihat kenapa dia sekarang mau membangun komunitas iman untuk taat. Tolong di-share screen kan. Nah, sehingga kalau kita kemudian melihat Nehemia 7, next ya, kita melihat bahwa Nehemia mulai dengan mengangkat orang-orang yang dapat dipercaya. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi, karena pintu gerbang memang harus ada yang menjaga, ya. Dan perhatikan ayat 2, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan orang yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Ya, jadi pertama menempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk pengawasan. Kalau kita ingat, Hanani adalah nama yang sama, yaitu adalah saudara Nehemia yang dulu melaporkan tentang kerusakan tembok ya. Berarti memang dia sangat concern dengan misalnya keamanan dari orang-orang di Yerusalem. Nah, next kita melihat pentingnya komunitas ya. Kita tidak akan membaca apa yang dikatakan di sini, di mana Nehemia mencatat mereka yang datang sebelumnya. Dan perhatikan nama di sini sama dengan daftar dalam Esra 2, hanya ada perbedaan kecil yang terjadi mungkin karena salah dalam penyalinan. Nah, tentu saja pencatatan ini memang bagi kita membosankan karena kita tidak tahu siapa mereka. Tetapi saudara, kalau kita adalah orang-orang Yahudi atau setidaknya generasi-generasi setelahnya, di mana nenek moyang kita itu ada di dalam daftar nama yang dicatat, aduh saya rasa kita pasti ya sangat menghargai ya. Jadi ini tentu saja menunjukkan betapa mereka sangat dihargai ya. Jadi dicatat bukan saja di dalam kitab Esra, tetapi juga dicatat dalam kitab Nehemia. Nah, next kita kemudian melihat Nehemia 8 membaca dan mentaati Taurat. Nah, saudara, kita melihat bahwa Esra muncul di pasal ini, ya, sehingga kita melihat bahwa mungkin sekali bahwa Nehemia dan Esra berjumpa. Ya, walaupun para ahli ada yang mengatakan ini adalah memoir Esra, belum tentu sebenarnya Esra dan Nehemia berjumpa. Tapi kan kalau kita melihat di ayat 10, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua dan sebagainya. Ya, tapi intinya ya apa yang terjadi adalah mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Dan karena tentu saja Nehemia adalah pejabat, dia bukan ahli Taurat, sehingga kemudian yang diundang adalah Esra, si ahli Taurat. Kalau kita melihat waktu kedatangan mereka, memang mereka itu berselisih 13 tahun ya. Esra datang pada zaman Artasasta tahun ke-7, Nehemia mulai datang pada tahun ke-20. Nah, kita lihat ini adalah kesempatan yang tepat. Tembok baru tidak lama selesai, ya kalau kita ingat pasal 6 ayat 15, dikatakan maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Nah, saudara, Elul adalah bulan ke-6, sedangkan di sini dikatakan ayat 1 ketika tiba bulan yang ke-7. Ya, sehingga tembok baru selesai tidak terlalu lama ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan yang tepat. Sehingga kita melihat apa yang terjadi adalah ayat 2,
pasal 8 ayat 2, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Nah, ini bisa dipastikan adalah Esra yang adalah Esra sebelum kitab Nehemia. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam Alkitab Ibrani, Esra Nehemia itu adalah satu kitab ya. Jadi kita di Alkitab kita mengikuti Septuaginta, membaginya menjadi 2 kitab. Tapi sebenarnya di kitab Ibrani itu adalah satu kitab, sehingga kelihatannya ada entah itu Esra atau orang lain yang mengambil memoir Esra, mengambil memoir Nehemia, dan mungkin ada yang lainnya dan menggabungkan kedua kitab tersebut. Ya, nah di sini kita melihat bahwa tidak lama tembok sudah diselesaikan, jadi mereka meminta Esra untuk memimpin suatu ibadah. Ya, next kita melihat bahwa pertemuan tentu saja dilakukan dengan penuh hormat. Ayat 5, Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, anaknya Uria, dan sebagainya. Nah, harusnya orang-orang itu adalah orang-orang Lewi. Kita melihat ayat 7, lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka ke tanah. Saudara bisa bayangkan ya, dengan begitu penuh hikmatnya mereka itu kemudian beribadah bersama-sama. Kemudian kita melihat ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan mengerti. Jadi Esra diminta untuk membaca dan menjelaskan Taurat. Nah, para ahli menganggap pada waktu itu, karena kan mereka kalau kita berbicara tentang kembali dari pembuangan yang pertama itu waktunya sudah hampir 100 tahun ya. Dan banyak dari mereka ketika dibuang baik di Babel dan sekarang di Persia, orang-orang Yahudi sudah tidak bisa berbahasa Ibrani. Mereka taunya bahasa Aram ya, bahasa Aram dan Ibrani itu serumpun ya, jadi hurufnya abjadnya itu sama. Tetapi tentu saja artinya berbeda. Jadi mereka sudah tidak bisa karena biasanya setelah dibaca diterjemahkan ya Bapak Ibu. Jadi Alkitab tetap dibaca yang dalam bahasa Ibrani dan kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Aram, dan mungkin juga kemudian ada penjelasan-penjelasan yang diberikan. Jadi kelihatannya ya Esra itu dibantu oleh orang-orang Lewi tersebut. Nah, kita melihat bahwa respon ternyata penuh keharuan dan sukacita. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu ayat 10 ya, dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu ya. Jadi saudara, mungkin ajaran itu diberikan di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil sehingga orang-orang Lewi itu mengajar. Karena itu dari awal Esra ketika mengetahui tidak banyak orang Lewi yang sudah pulang, dia sengaja secara khusus mencari lebih banyak orang Lewi lagi. Berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi ada keharuan. Walaupun disuruh, oke, ini sekarang ini jangan menangis ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimkan sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan berkata, tenanglah, hari ini adalah hari kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka.
Ya, saudara lihat respon penuh keharuan, tetapi kemudian juga penuh dengan sukacita dan sukacita yang penuh kasih, karena kemudian mereka yang membawa apa yang ada dibagikan kepada mereka yang tidak membawa apa-apa. Ya, karena memang ini merupakan suatu pembacaan yang cukup lama, Bapak Ibu sekalian ya, karena jarang-jarang sehingga pastinya banyak porsi Alkitab yang kemudian dibacakan. Next, kemudian hidup menurut Taurat. Nah, apa yang terjadi dan memang itu yang seharusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita kan perlu dong memfokuskan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan harusnya ada follow up, Saudara ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita belajar firman Tuhan dan kemudian tidak ada follow up-nya di dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti ada something wrong tuh. Ya, kita tidak berespon dengan baik. Karena firman Tuhan adalah untuk kita terapkan. Dan ternyata di sini mungkin memang mereka sudah jarang sekali ya ada ahli Taurat yang kemudian menjelaskan kepada mereka, itu membangkitkan semangat mereka untuk lebih mengerti Taurat. Kan itu 14, pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam-imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi saudara keesokan harinya ya mereka itu melanjutkan tuh meminta Esra dengan Lewi-Lewi untuk juga menelaah Taurat tersebut. 15, maka didapati tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Bayangkan saudara, mereka saja tidak sadar bulan ketujuh itu adalah bulan untuk merayakan hari raya pondok daun. Ya, dan ini menunjukkan kan memang setelah mereka kembali dari pembuangan, setelah sekian lama kayaknya antusiasme mereka terhadap Tuhan itu sudah berkurang ya, sehingga kita bisa melihat bahwa rakyat yang tidak tahu ya, Esra pasti tahu, dan para pemuka itu kemudian sadar bahwa oh ini sudah dekat perayaan Pondok Daun yang memang bulan ketujuh. Karena itu kita melihat ayat 16, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pondok zaitun, daun pondok minyak, daun pondok murad, daun pondok korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Saudara, perayaan pondok daun berarti mereka itu harus membangun pondok-pondok ya, jadi seperti kemah-kemah, pondok-pondok, dan selama perayaan mereka tinggal di dalam pondok-pondok tersebut. Tujuannya adalah mengingat bagaimana ketika generasi pertama keluar dari Mesir, mereka kan tinggal di kemah-kemah ya. Jadi ketika mereka sadar, oh perayaan Pondok Daun sudah dekat, akhirnya mereka kemudian menyuruh rakyat untuk mendirikan pondok-pondok, dan ternyata memang ini kemudian merupakan sesuatu yang ditaati. 18, seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari ini orang Israel tidak pernah berbuat demikian, maka diadakan pesta ria yang amat besar. Mungkin bukan dalam arti tidak pernah dirayakan, tetapi tidak pernah sampai mungkin ya seantusias seperti itu di mana seluruh jemaat yang ada benar-benar membangun pondok daun. Karena saudara tentu saja merepotkan ya bahwa mereka kemudian harus membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Ayat 19, bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir, maksudnya ya, hari di dalam perayaan pondok daun, 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Karena perayaan pondok daun memang 8 hari. Ya, jadi mereka benar-benar kemudian setiap hari berjumpa berbuat demikian. Nah, sedangkan mungkin biasanya ya ketika umat itu datang dari jauh, mereka itu misalnya memang harus ke Bait Allah, mereka mungkin hanya tinggal di Yerusalem beberapa hari, mungkin tidak sampai kepenuhan 8 hari seperti yang sekarang terjadi. Ya, sehingga intinya adalah setelah meneliti Taurat dan menemukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka menghidupinya.
Dan Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Saya rasa kelemahan kita orang Kristen ya, pada hari Minggu ketika kita mendengarkan khotbah, kita cuma mengisi kognitif kita. Oh, itu adalah khotbah yang bagus ya. Oh, sekarang aku lebih mengerti maksudnya ini, tapi kita tidak kemudian meneruskannya dengan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat misalnya ya di dalam ibadah corporate pertama di dalam Keluaran 24 ya, saya mau tunjukkan apa yang jemaat katakan ketika Musa selesai membaca. Saya bacakan misalnya Keluaran 4 ayat 3 ya, Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Saya baca ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Bapak, Ibu, ketika kita mendengar khotbah pada hari Minggu, itu bukan cuma untuk kognitif kita, bukan cuma supaya kita lebih mengenal firman Tuhan, tapi untuk kita lakukan. Coba bayangkan ya, kalau setiap minggu sehabis membaca firman kita renungkan, aduh minggu ini Tuhan menyuruh kita melakukan apa dan kita praktekkan dalam satu minggu ya. Minggu depan mendengarkan firman yang baru, apa yang dikatakan kita praktekkan, dan tentu saja diharapkan apa yang sebelumnya kita praktekkan itu kan kemudian sudah menjadi sesuatu yang akan kita ingat dan terus praktekkan. Bayangkan saudara, kalau hampir setiap minggu kita seperti itu, mungkin nggak sih kita tidak bertumbuh dalam iman? Ya, tapi kenapa jemaat Tuhan banyak yang tidak bertumbuh dalam iman? Ya, menurut saya mereka mendengar tapi tidak mempraktekkan. Dan kata Tuhan Yesus itu sama dengan orang membangun rumah di atas pasir. Sedangkan kalau kamu mendengar dan mempraktekkan itu sama dengan orang membangun rumah di atas batu karang. Ya, jadi kita perlu hidup menurut Taurat. Next. Kita kemudian melihat Nehemia 9 dan 10 doa dan komitmen. Nah, buah dari firman adalah pertobatan. Tidak mungkin sebenarnya kita itu tidak ada aspek kehidupan kita di mana kita perlu bertobat. Ya, sehingga sering sekali sebenarnya buah dari firman adalah pertobatan, maka yang terjadi adalah pasal 9 ayat 1. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala ya. Hari raya Pondok Daun itu mulai dari tanggal 15, 8 hari berarti sampai tanggal 22, dan sekarang tanggal 24 mereka berkumpul ya. Jadi jelas tidak lama setelah hari raya Pondok Daun itu diselesaikan, mereka kemudian bertobat ya. Jadi kita bisa melihat mengenakan pakaian kain kabung tentu saja ya, dan kita melihat ayat 2, keturunan orang Israel memisahkan diri dari mereka orang asing lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka ya, sehingga kita bisa melihat juga. Saya bacakan ayat 10. Ayat 10, engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini ya, dan digambarkan bagaimana mereka di sini pertobatan yang sudah dirasa, 8 ayat 10, makanya saya itu 8 ayat 10 ya. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu bersukacita menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Saudara, menangis menunjukkan keharuan dan mungkin juga menunjukkan aduh kok kita tidak persis melakukan ya, sehingga pertobatan yang sudah dirasakan dilanjutkan setelah perayaan Pondok Daun. Jadi umat mengakui dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka, dan kembali Taurat dibacakan di ayat 3.
pasal 9 ayat 3. Sementara mereka berdiri di sana, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucap pengakuan dan sujud menyembah ke hadapan Tuhan Allah mereka. Lihat ya, kita melihat bahwa 1/4 hari mereka itu membaca dan 1/4 hari itu kemudian dijelaskan. Ya, next. Kemudian diikuti dengan doa pengakuan dosa, ya, sehingga kalau kita melihat eh, umat berdoa itu memang sering sekali seperti itu, ya. Jadi kita melihat karena memang mereka tahu mereka berdosa, maka mereka mengakui betapa Tuhan adalah Tuhan pencipta dan penyelamat, ya. Dan karena Tuhan adalah yang mencipta mereka dan menyelamatkan mereka, tentu saja mereka itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu tidak mengherankan mereka kemudian memulai dengan mengagungkan Tuhan sebagai pencipta dan penyelamat, ya. Dan kemudian digambarkan betapa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah, karena kita tidak punya waktu untuk melihat detail Bapak Ibu, ya. Saya berikan saja secara garis besar betapa Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah dan kesabaran. Tapi Bapak Ibu, Tuhan yang panjang sabar bukan berarti tidak mungkin menghukum. Nah, ini adalah sesuatu yang sering sekali disalah mengerti kita orang Kristen. Seakan-akan, waduh ya puji Tuhan, Tuhan itu penuh anugerah, Tuhan itu panjang sabar. Jadi it's okay berdosa ya, paling kita nanti datang pada Tuhan, Tuhan ampuni aku, dan kemudian Tuhan akan memberi pengampunan. Tetapi ada waktunya Tuhan kemudian akan memberi peringatan dan disiplin. Karena itu ayat 26, tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu, mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Ayat 27, lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Jadi Tuhan yang menyerahkan umatnya ke tangan musuhnya. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita percaya Allah kita Maha Kuasa, maka kalau sampai umat Tuhan bisa dijahati, apalagi dihancurkan, itu pasti karena Tuhan yang mau menghukum umatnya, ya. Dan ternyata itu yang kemudian terjadi, ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan yang memberi peringatan dan disiplin. Dan kita juga bisa melihat di dalam doa ini kemudian diakhiri dengan menunjukkan keadaan umat yang begitu terpuruknya. Dan terutama saya mau baca ayat 36 dan 37. Lihatlah sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecapkan hasilnya dan segala kekayaannya, kami ini adalah budak. Tanah ini menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas kami dan ternak kami sehingga kami dalam kesesakan besar, ya. Jadi setelah memuji Tuhan, setelah kemudian mengakui dosa, dan akhirnya ya kita melihat bahwa doa ini berakhir dengan menunjukkan keadaan umat yang sangat terpuruk. Tentu saja tujuannya supaya Tuhan berbelas kasihan. Sehingga teologi di balik doa seperti itu adalah mengerti Allah kita sebagai Allah yang tidak tahan melihat ketika umatnya dalam keadaan terdesak, ya. Nah, next kita melihat piagam perjanjian. Umat yang berdoa kemudian mengikat perjanjian, ya, sehingga 38 berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai pada pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami, supaya mereka benar-benar ingat. Saudara, perjanjian itu biasanya dilakukan dengan bersumpah kepada Tuhan, ya, sehingga mereka ingat dengan janji mereka dan kemudian mereka benar-benar akan menjalankan. Kemudian diberikan daftar, kita tidak akan membacanya, ya. Tapi mari kita lihat ayat 28 dan 29, sumpah ketaatan dari umat. Ya, jadi kita melihat ayat 28 dan 29. Dan orang-orang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah,
serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan juga, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaran Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami serta segala peraturan dan ketetapannya. Sumpah kutuk itu maksudnya apa? Saudara, di dalam dunia kuno, orang kalau mengadakan perjanjian itu mereka memotong ya binatang-binatang dibelah menjadi dua, mereka berjalan di antara potongan binatang, itu namanya sumpah kutuk. Yaitu mereka bersumpah kalau mereka tidak taat kepada apa yang sudah mereka janjikan, kiranya mereka binasa seperti binatang-binatang yang dipotong tersebut ya. Sehingga kita harus lihat ini adalah sesuatu yang sangat serius yang dilakukan oleh umat Allah ya. Mungkin bagi kita seperti kalau janji iman ya, karena janji iman kan tidak harus hanya merupakan misalnya berapa dana yang akan kita berikan untuk gereja misalnya, tetapi lebih berat dalam arti disertai sumpah ya, sehingga benar-benar kemudian akan dilakukan. Next. Nah, janji-janji yang diikrarkan ya, kita melihat ayat 30. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki mereka. Berjanji tidak akan lagi melakukan pernikahan campur dan memastikan anak-anak mereka tidak melakukan pernikahan campur. Nah, Bapak Ibu, ini juga adalah hal yang baik loh ya. Kalau kita sudah mempunyai anak ya, didik mereka dari kecil untuk mengerti. Allah itu cuma meminta satu untuk pernikahan, harus orang percaya. Yang satu kaya, yang satu miskin tidak apa. Yang satu gelarnya tinggi, yang satu gelarnya tidak tinggi tidak apa. Itu adalah masalah bijaknya kita masing-masing melihat kecocokan. Tapi satu saja yang diminta tuh, orang seiman. Jadi tolong ajarkan kepada anak-anak ya. Kita lihat mereka, sumpahkan bahwa mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka menikah dengan orang asing. 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari-hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu utang. Ya, jadi melakukan Sabat, bahkan mengatakan bahwa nanti mereka akan melakukan tahun Sabat, di mana tahun di mana mereka tidak bercocok tanam dan tidak akan menagih hutang, karena hutang kalau sudah 6 tahun itu tidak bisa dibayar ya dari saudara mereka yang miskin, maka hutang itu akan dianggap lunas dan mereka juga bersumpah tidak akan menagih hutang. Kemudian pajak ya, pula kami akan mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Jadi ada yang namanya pajak bait suci, saudara. Ini tentu saja bukan pajak pendapatan ya, pajak bait suci. Dan kemudian juga mereka berbicara tentang berbagai macam persembahan. Karena ayat 35, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Ya pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan itu anak-anak sulung kami dan anak sulung ternak kami ya. Jadi intinya berbagai macam persembahan yang memang mereka wajib berikan. Saudara, janji yang sangat luar biasa ya. Dan ingat, janji ini diikrarkan dengan sumpah. Next. Kemudian kita melihat Nehemia 11-13, masyarakat yang teratur. Nah, di dalam pasal 11 daftar penduduk Yerusalem diberikan. Saudara, Yerusalem itu tidak aman. Jadi ada yang diundi untuk tinggal di Yerusalem. Ya, jadi kita melihat ayat 1, para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem. Kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang itu tinggal di kota-kota yang lain. Jadi kelihatannya banyak orang yang takut karena mungkin Yerusalem akan menjadi target serangan. Jadi perlu diundi ya, 1 dari 10, tapi perhatikan para pemimpin menetap di Yerusalem. Berarti para pemimpin memberikan teladan yang baik, mereka
ya, tidak diundi, mereka sukarela tinggal di Yerusalem. Nah, catatan ini tentu saja catatan dari mereka yang tinggal di Yerusalem sepertinya untuk menghargai mereka. Saudara bayangkan ya, nama tercatat dalam Alkitab itu adalah sebuah anugerah yang begitu luar biasa. Next, kemudian daftar para imam dan Lewi, ya, kita tidak akan membacakan. Nah, kemudian pentahbisan tembok Yerusalem. Jadi para imam dan Lewi mentahirkan diri mereka, ya, dan kita bisa melihat bahwa pentahbisan itu diberikan secara detail, ya, dan menunjukkan betapa mereka sudah merencanakan pentahbisannya. Next, kita kemudian melihat kesetiaan pada hukum. Saudara, imam dan Lewi kan tugasnya secara full time melayani Tuhan. Karena itu mereka hidup dari persembahan, ya. Jadi pada dasarnya Taurat Tuhan adalah umat memberikan perpuluhan dan perpuluhan itu untuk Lewi, dan Lewi memberikan perpuluhan dan perpuluhan itu untuk imam. Walaupun dalam hal ini mungkin agak berbeda karena ingat ya, imam jauh lebih banyak dari Lewi ya untuk mereka yang kembali dari pembuangan. Nah, jadi kita tidak tahu persis pengaturannya bagaimana, tapi sekarang diatur supaya ada bilik-bilik. Jadi ketika umat membawa hasil tuaian mereka dan sebagainya, ada bilik-bilik untuk persembahan khusus untuk imam dan Lewi, ya. Sehingga kalau kita baca 44 dan 45, pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Nah, Israel menyediakan kebutuhan hidup penyanyi dan penunggu pintu gerbang yang biasanya adalah Lewi-Lewi, memberikan persembahan kudus kepada Lewi yang kemudian juga memberikan kepada imam, ya. Seperti saya katakan, itu yang ada dan Bapak Ibu bisa baca sendiri di bilangan. Nah, next kita melihat bahwa seturut Taurat Musa, orang Amon dan Moab tidak diperbolehkan menjadi bagian dari jemaat Allah, ya. Walaupun memang ini adalah sesuatu yang agak membingungkan kenapa Tuhan mengatakan seperti itu, ya. Apakah betul-betul mereka itu tidak boleh menjadi bagian dari umat Allah? Tapi kan kita tahu tuh ada seperti Ruth yang adalah umat Moab yang boleh menjadi bagian umat Allah kemudian, ya. Sehingga kemungkinan ini mau menunjukkan betapa Tuhan murka kepada Amon dan Moab, dan mungkin mereka boleh menjadi orang percaya, tetapi ada waktu di mana mereka tidak boleh pergi ke bait Allah. Terus terang ini adalah ayat yang membingungkan Bapak Ibu, ya. Next kita kemudian melihat permasalahan dan pembenahan. Nah, apa yang terjadi adalah Nehemia kemudian pulang ke Persia. Nah, tapi saudara, ini sekarang adalah sudah tahun ke-32 Raja Artasasta. Jadi nggak mungkin dong minta izin untuk 12 tahun baru pulang. Sehingga mungkin kita harus melihat bahwa setelah membangun tembok Yerusalem, sekian lama Nehemia pulang, tapi kemudian dia sangat terbeban untuk membangun masyarakat, ya. Yerusalem bukan cuma temboknya, meminta supaya dia boleh menjadi bupati di Yerusalem. Jadi dia kembali menjadi bupati di Yerusalem dan berarti tinggal lama di Yerusalem. Tapi setelah menjadi bupati sekian lama, dia pergi pulang ke Persia. Nah, musuh mengambil kesempatan ketika Nehemia ada di Persia, di mana bilik-bilik, ingat nggak tadi Bapak Ibu, bilik-bilik yang untuk berisi persembahan untuk imam dan Lewi diambil oleh Tobia. Jadi ketika Nehemia pulang melihat apa yang terjadi, tentu saja dia sangat marah, ya. Karena kalau kita melihat bahwa ayat 5 misalnya menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Tapi karena sekarang menjadi bilik Tobia, kan berarti orang tidak bisa memberikan persembahan. Karena itu mereka tidak lagi memberi persembahan kepada imam dan Lewi. Jadi orang imam dan Lewi sekarang harus mencari nafkah sendiri, tidak bisa melayani, ya. Karena itu ketika Nehemia tahu, kita melihat ayat 8,
Aku menjadi sangat kesal lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan korban kemenyan. Ayat 10, kudapati sumbangan bagi orang Lewi tidak diberikan, jadi diatur lagi ya. Jadi saudara bayangkan ya, banyak perubahan. Next. Nah, kemudian Nehemia juga disuruh untuk menutup pintu gerbang untuk memastikan Sabat dijalankan. Orang Yahudi itu merayakan Sabat mulai Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Karena itu kenapa Tuhan Yesus mati Jumat jam 3 sore itu harus cepat-cepat dikuburkan ya, karena jam 6 sore itu sudah Sabat. Nah, karena itu Jumat jam 6 sore gerbang ditutup. Supaya apa? Supaya orang-orang asing yang masuk ke Yerusalem untuk menjual tidak bisa. Ya, kemudian ada penyelesaian masalah pernikahan campur. Jadi ada masalah pernikahan campur sedikit, ayat 23. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod. Ya, dan kemudian lihat ayat 25, Bapak Ibu, aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Bapak Ibu, kalau kita ingat, Esra ketika melihat ada pernikahan campur, dia menyiksa diri sendiri, mencabut rambut sendiri dan sebagainya. Nehemia itu pejabat, saudara ya, jadi agak beda dan kelihatannya dua orang ini temperamennya agak berbeda. Nehemia mencabut rambut orang lain. Tentu saja kita tidak boleh sembarang mengikuti ya. Ini adalah karena dia adalah pejabat dan tentu saja dia adalah dan hidup di dalam zaman kuno. Saya rasa pejabat sekarang juga tidak boleh ya main itu ya, jambak rambut orang lain. Dan ingat, Esra tidak melakukan. Esra sebagai hamba Tuhan tahu dia tidak boleh melakukan itu ya. Dan kemudian penyelesaian ancaman terhadap pencemaran jabatan imam ya. Nah, next kita kemudian melihat penutupnya adalah Nehemia berkata, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Dan itu adalah sesuatu yang Nehemia sering katakan ya. Artinya dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu diperkenan Tuhan dan kiranya Tuhan nanti mengingat dan memberi dia upah. Next, kita melihat pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu berupaya menciptakan komunitas yang taat pada perintah Allah. Percuma kalau cuma keamanan fisik. Nah, di dalam skala yang lebih kecil, percuma kita mempunyai rumah gedung yang mungkin dia anti pencuri, tetapi kalau kita tidak membangun iman komunitas kecil kita. Ya, jadi kita perlu berupaya menciptakan komunitas yang taat pada perintah Allah. Setidak-tidaknya secara pribadi komunitas keluarga, kalau bisa juga komunitas di mana kita bekerja, kalau kita memang orang yang berkuasa dan sebagainya, dan tentu saja komunitas gereja misalnya. Kepemimpinan yang benar dan memberikan teladan merupakan salah satu kunci utama dalam membangun komunitas iman yang taat ya. Nehemia sendiri pun juga saudara ya, sebelumnya kita juga sudah membaca dia misalnya ya membeli budak-budak yang diperbudak ya, jadi supaya budak-budak itu bisa dilepaskan. Dia juga meminjamkan uang dan kemudian menganggap uang itu tidak usah dibayar dan sebagainya. Dan terakhir, next, umat perlu diminta untuk melakukan komitmen terhadap Tuhan dan firman-Nya. Mungkin zaman sekarang kita tidak sampai menyuruh mereka untuk bersumpah, tapi sebenarnya adalah penting ya secara berkala di gereja misalnya kita meminta umat melakukan komitmen ya untuk kemudian mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.